Jubir Timnas Amin Indra Karismiaji diamankan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur hari ini. Hal itu diungkapkan oleh tim hukum Timnas Amin Aziz Yanuar. Menurut Timnas Hukum Timnas Amin Indra Karismiaji yang merupakan caleg dari Partai Nasdem itu diamankan oleh Kejaksaan terkait penggelapan pajak. Indra diduga telah menerima sejumlah uang dari sebuah perusahaan yang menggelapkan pajak. Selebihnya, tim hukum Timnas Amin akan memberikan perlindungan hukum atau advokasi terhadap Indra. Calon Presiden Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo meluncurkan program Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana di Sukoharjo, Jawa Tengah. Program itu merupakan bentuk realisasi upaya pasangan Ganjar Mahfud dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Sebagai aksi nyata mewujudkan pengentasan kemiskinan, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo merilis program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Program tersebut diyakini bisa mengentaskan kemiskinan, menciptakan SDM unggul, serta menghadirkan pendidikan yang berkualitas dan lebih merata di Indonesia. Untuk merealisasikan program tersebut, Ganjar Pranowo menyebut jika anggaran 20% dari APBN sangatlah cukup dengan syarat percepatan pelaksanaan dan menentukan prioritas. Setiap kontestasi pemilu ada harapan perbaikan agar kita menuju kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Maka ada satu isu yang selalu menjadi perdebatan dalam setiap kontestasi politik. Maka ketika amanah politik ini diberikan, menjadi semangat saya untuk melawan kemiskinan itu. Kita lawan bersama-sama kemiskinan agar hidup kita jauh lebih baik. Tak hanya itu, bonus demografi yang didapat Indonesia tahun 2024 juga menjadi momen tepat untuk pelaksanaan program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana. Jika program ini berhasil, Indonesia dipastikan memiliki investasi pendidikan yang baik menuju Indonesia Emas 2045. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD meminta polisi mengusut tuntas kasus penembakan di Sampang, Jawa Timur. Sementara Kapolri telah mengeluarkan 3 surat telegram terkait netralitas Polri di pemilu 2024. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD angkat suara terkait penembakan seseorang yang disebut relawan paslon nomor urut 2 di Sampang, Jawa Timur. Cawapres Mahfud MD meminta polisi segera menyelesaikan kasus ini secara transparan untuk menghindari fitnah. Ya harus diselesaikan dong, harus diselesaikan agar tidak timbul fitnah bahwa pelakunya adalah dari satu kelompok politik tertentu. Harus dibuka seterang-terangnya. Ya. Menurut info yang saya dengar, orang ini memang sudah pernah di penjara juga. Tembak ini sering masuk info yang saya dengar. Jadi jangan dituduhkan itu pelakunya satu orang. Polisi harus profesional membuka siapa orang ini. Sementara itu terkait netralitas aparat di pemilu 2024, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah menerbitkan 3 surat telegram. Hal ini dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Telah diterbitkan 3 surat telegram yang berisi pedoman perlindungan personil Polri, termasuk di dalamnya berisi aturan bermedsos, larangan berfoto dengan pose tertentu yang bisa menimbulkan persepsi keberbedaan kepada salah satu paslon. Guna memastikan pelaksanaannya di lapangan, Divpropam telah melakukan berbagai macam upaya, membuka saluran komunikasi, menyerap perhatian masyarakat, membuat video sosialisasi, deteksi dini, patroli cyber, pengawasan melekat pada seluruh personel, pengamanan yang melaksanakan pengamanan pemilu untuk tim khusus terdiri dari Pamina, Propos dan Wapro. Sebelumnya Kabid Humas Polda Jawa Timur mengatakan pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan sejumlah alat bukti dalam kasus penembakan di Sampang. Polda Jawa Timur pun menegaskan bahwa belum ditemukan adanya unsur politik dalam kasus penembakan tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan.
Jelang pemilu 2024, Partai Perindo di berbagai daerah terus melakukan rekrutmen saksi untuk mengamankan suara di TPS. Para caleg dan kader juga semakin rajin ke lapangan untuk menyerap aspirasi agar masyarakat menentukan pilihannya kepada partai bernomor urut 16 ini. DPW Partai Perindo Jawa Timur menggelar rapat konsolidasi persiapan saksi bersama para kader dan caleg DPD Partai Perindo Kabupaten Bojonegoro. Partai Perindo menargetkan perekrutan 120.000 saksi untuk seluruh TPS se-Jawa Timur. Para saksi nantinya akan bertugas mengamankan target 2 juta suara Partai Perindo di Jawa Timur. Kita juga sudah menyiapkan untuk BIMTEK para saksi-saksi di Partai Perindo ini agar mereka bisa menjadi penegak demokrasi, menjaga suara-suara dan menjaga keadilan agar negeri ini mendapatkan pemimpin-pemimpin sesuai yang diharapkan. Sementara itu, caleg DPR RI Dapil 1 Sumatera Barat Sinde Puspita mensosialisasikan program Satu Rumah Satu Mesin Jahit di Desa Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Ya, kalau program kita sekarang mengedepankan adalah satu mesin jahit untuk satu rumah. Jadi diharapkan kepada ibu-ibu yang ada di rumah itu bisa bekerja sambil mengurus anak-anak, sambil mengurus orang tuanya di rumah. Dalam setiap kesempatannya, para caleg Partai Perindo juga selalu mengkampanyekan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum menyatakan surat suara pemilu 2024 yang telah dicoblos WNI di Taiwan tidak sah. Hal ini buntut dari temuan surat suara pemilu Capres-Cawapres 2024 sudah tercoblos di Taiwan. Pernyataan itu merespon temuan berdasarkan video yang viral di media sosial TikTok. Ketua KPU Hashim Asyari mengatakan sebagian WNI di luar negeri akan dikirimkan surat suara untuk mencoblos dengan metode pos. Namun distribusi surat suara untuk WNI di luar negeri belum dilakukan. KPU Republik Indonesia tidak akan menganggap sah surat-surat suara yang telah didistribusikan dari Taiwan. Mereka juga akan mengganti 31.276 surat suara Pilpres dan juga Pileg yang terlanjur dikirim ke WNI di Taiwan. Pemirsa, polemik 3 mikrofon yang digunakan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka saat debat kedua Pilpres 2024 jadi sorotan publik setelah kritik Roy Suryo. Sementara KPU memastikan tidak memberikan keistimewaan bagi salah satu peserta debat. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews Malam. Saya Mirva Suri undur diri, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Banyak pihak menyoroti performa Cawapres Gibran Rakabuming Raka saat adu argumen di atas panggung. Gibran dituding menggunakan alat bantu earpiece dan mikrofon yang memudahkannya menjawab seluruh pertanyaan saat debat Cawapres. Hal itu disampaikan oleh pakar telematika Roy Suryo melalui cuitan di akun media sosialnya. Tidak hanya cuitan, Roy Suryo pun menegaskan bahwa alat yang digunakan Gibran berbeda dengan kandidat debat lainnya. Jadi artinya kalau memang satu clip on itu ternyata bermasalah, ya langsung dikasih backupnya yang lain. Nggak perlu tiga-tiganya dipasang. Dan ketika ada 3 yang dipasang, ya salah satunya berbentuk seperti ini. Ini namanya headset mikrofon. Kenapa disebut headset? Karena ini diletakkan di kepala, head, gitu kan. Dan ini supaya pemirsa iNews tahu, ya ini ada 2 tipe. Dan bedanya mungkin orang awam nggak bisa bedain. Bedanya ada pada jacknya. Mungkin kalau bisa di zoom jack ini, ya. Iya. Ini kalau yang dia mikrofon itu garisnya hanya 1 di depan. Tapi ini garisnya ada 2. Bahkan ada yang garisnya 3 seperti ini. Maaf. Nah, kalau ada yang garisnya 3 semacam ini berarti ada mikrofon dan headsetnya stereo. Kalau ini mono karena dia cuma 1. Artinya ini bisa digunakan untuk mendengar. Bisa digunakan untuk mendengar? Iya, bisa digunakan seseorang di tempat lain. Selain itu, Gibran diduga mencontek jawaban melalui alat tersebut. Terdengar suara "udah" saat menjawab dan mendebat cawapres lain. Pengen modal 200 juta, tanpa agunan.
pengen modal 200 juta pur tanpa agunan, pengen modal 200 juta pur tanpa agunan. Roy Suryo pun akan meneliti asal suara yang terdengar saat Gibran mengikuti debat. Konon itu suaranya, saya sebut namanya ya, Mbak Leviana Serlisa, ya, moderator debat saat itu. Tapi saya harus menguji dulu nantinya. Kalau memang betul, ya ini dipermasalahkan, harus diuji suaranya Leviana Serlisa dengan suara ini, dengan audio spectrum analyzer. Sayangnya saya harus bilang, ini hanya satu frasa, dah. Jadi itu agak sulit untuk diuji pakai audio spectrum analyzer. Ya, tapi yang jelas ini fatal. Fatal apa? Kalau itu memang bocor dari suara moderator, kenapa hanya dah itu aja yang masuk? Kenapa tidak katakan itu lagi bincang dia dengan Alvito Dianova yang bocor? Ya kan gitu. Kalau dia lagi ngobrol katakanlah begitu. Dan nggak boleh ngobrol enaknya kayak gitu kan gitu. Jadi ini aneh. Ini kemudian banyak yang menuduhkan ya orang lain ya gitu. Ada Mas Refli Harun, ada Mas Ray Rangkuti, sampai dengan LO tadi ya Mbak Lisa itu, Afendi itu pun juga sampai mendengar berulang-ulang itu siapa. Karena itu mungkin saja itu adalah seorang feedingnya, itu yang memfeeding dia. Jadi feeding itu bocor. Iya. Bocor, jadi bocor kemudian masuk karena yang mungkin untuk menerima suara sedekat itu ya mikrofon yang ada di sini. Kalau mungkin handheldnya sih enggak ya. Makanya sekali lagi menghindari itu cukup satu mikrofon